Sejak pemerintahan Jokowi, itu komisaris BUMN itu diisi oleh bukan orang-orang ahli. Yang dijadikan komisaris BUMN itu adalah caleg gagal, tim sukses bukan orang sukses. Tim sukses? Ya, tim sukses. Biasanya tim sukses itu biasanya bukan orang sukses. Komisaris itu kerjanya tuh hanya minimum merapat sekali sebulan, minimum. Rapat 3 jam, di Bali main golf 3 hari. Main golf 3. Dia dapat fasilitas kesehatan, dia dapat namanya asuransi jabatan. Asuransi jabatan tuh pada saat habis jabatannya dapat lagi uang, padahal preminya dibayarkan oleh. Saya kan sesmen 2005-2010. Saya berharap 2014 itu kantor Kementerian BUMN harus dibubarkan. Harus dibubarkan? Harus. Karena itu hanya tempat orang untuk mengatur perampokan. Pasti karyawan anak perusahaan Pertamina bertanya, apa hebatnya Kodari? Apa hebatnya DNIJA? Kok tukang survei jadi komisaris kita? Ya kan? Ya. Nah, pasti direktur Andaka Tambang, direktur Freeport, direktur yang bukan jago-jago semua, Bukit Asam, Timah. Lah, kok Kresnatali jadi komisaris? Itu meruntuhkan semua idealisme, meruntuhkan semua semangat. Baik, lah, Kresnatali jadi komisaris. Kita yang sekolah kayak begini, repot-repot. Halo, selamat datang di Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia lintas angkatan. Podcast ini membahas, menguak, dan memperbincangkan masalah-masalah hukum, demokrasi, dan persoalan aktual lainnya di masyarakat. Saya Jovinka Putri Bandini, seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan baru. BUMN itu kan milik kita semua. Di dalamnya ada kebijakan, angka-angka, dan orang-orang yang mengelolanya. Ada kebijakan baru yang menjadi pertanyaan publik. Penghapusan Tantim untuk komisaris. Ada yang menyebut ini langkah penghematan, ada pula yang menyebut ini sebagai langkah perubahan. Untuk mengupas tuntas, hari ini hadir bersama saya, Pak Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang sangat berpengalaman dan kritis dalam persoalan tata kelola perusahaan negara nih, Pak. Bagaimana Pak kabarnya sekarang? Saya pertama-tama terima kasih mau dulu lengkap, tapi saya ingin mengakui dulu bahwa saya ikut bersalah. Ikut bersalah kenapa Pak? Karena saya tidak selesai membenahi masalah Tantim BUMN selama saya menjabat 6 tahun. Itu kesalahan yang saya ini, dan saya terima kasih Pak Prabowo melakukan koreksi yang sangat bagus. Ya. Nah, intinya gini Mbak, sebenarnya bukan hanya masalah Tantimnya, tapi masalah banyak sekali komisaris BUMN tidak pantas sebenarnya diberikan gaji sebesar itu. Tidak pantas. Karena sejak pemerintahan Jokowi, itu komisaris BUMN itu diisi oleh bukan orang-orang ahli. Yang dijadikan komisaris BUMN itu adalah caleg gagal. Caleg gagal. Ya, caleg gagal yang ikut pemilihan DPR gagal jadiin komisaris BUMN. Gitu ya Pak? Ya, tim sukses bukan orang sukses. Tim sukses? Ya, tim sukses. Biasanya tim sukses itu biasanya bukan orang sukses. Padahal harusnya komisaris itu orang sukses dong, ya kalau untuk membenahi BUMN. Yang ketiga biasanya adalah relawan. Relawan biasanya adalah orang yang tidak bisa dapat pekerjaan di mana-mana pun. Oke? Biasanya, bukan semuanya. Yang keempat adalah juru maki. Orang yang kerjanya hanya memaki-maki. Memaki-maki lawan politik penguasa, pada saat menang maka dia jadi komisaris. Jadi bayangkan, komisaris BUMN yang bisa digaji, ada yang sampai 5 miliar per bulan. 5 miliar ya Pak ya? Bisa mencapai angka ada sebesar yang mencapai itu? Bank itu di sekitar itu. Komisaris loh. Komisaris. Coba bayangkan isinya caleg gagal, tim sukses bukan orang sukses,
relawan yang tidak bisa dapat pekerjaan lain, dan juru maki. Digaji oleh uang rakyat sampai 5 miliar. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia mengapresiasi kebijakan ini karena uang kita dipakai oleh mereka untuk berfoya-foya untuk memecah belah bangsa. Saya kasih contoh aja. Bagaimana saya biasa menyebutkan nama Grace Natali memaki-maki Prabowo. Betul. Ya, bagaimana Samara memaki-maki Prabowo. Betul. Bagaimana tapi mendapat komisaris yang gajinya bisa miliaran per bulan. Hanya memaki-maki. Terus kalian yang sekolah baik-baik, kalian yang bekerja baik-baik tidak dapat apa-apa. Ini koreksi yang sangat bagus gitu loh, Mbak. Iya, betul. Dan menurut Bapak kan banyak juga mungkin publik yang tidak mengetahui sebenarnya sistem Tantim itu bagaimana dan mengapa ini patut dianggap sebagai masalah publik begitu, Pak. Jadi Tantim itu sebenarnya bonus terhadap kinerja, keuntungan berapa, bonus berapa. Nah, di karyawan tuh namanya bonus. Bonus, betul. Ya, bonus. Nah, di atas dikasih nama istilah Tantim tapi bonus juga. Ya. Nah, kalau bonus karyawan kan ada aturannya, ada perhitungannya, walaupun bisa juga disiasati. Nah, di Tantim itu sangat tergantung kepada pemegang saham, dalam ini Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN lah yang menetapkan berapa Tantim yang diperoleh, dan itu nggak ada standarnya. Nah, supaya Pak Beri paham, Anda bisa bayangkan komisaris itu kerjanya tuh hanya minimum merapat sekali sebulan, minimum. Nah, jadi bisa hanya minimum. Nah, yang menariknya tuh biasanya rapat 3 jam di Bali, main golf 3 hari. Nah, saya buka aja semua. Nah, terus dia dapat fasilitas kesehatan, dia dapat namanya asuransi jabatan. Asuransi jabatan tuh pada saat habis jabatannya dapat lagi uang, padahal preminya dibayarkan oleh perusahaan. Tapi yang dapat benefitnya adalah komisaris. Macam-macam direkayasa. Sehingga sebagai gambaran saja, gaji kira-kira yang paling tinggi lah ya. Paling tinggi itu 3 tertinggi itu adalah Bank Mandiri, BRI, Pertamina. Itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kira-kira komisaris yang isinya tadi relawan, caleg gagal, tim sukses, juru maki, itu kalau yang besar itu kira-kira dengan Tantim itu 3-5 miliar sebulan. Anda bayangkan. Grace Natali yang komisaris Main ID, holding pertambangan, perkiraan saya kalau Tantim dengan gaji mungkin sekitar 2 miliar per bulan. Sekitar mungkin segitu. Saya nggak tahu persis tapi akan mencapai gitu. Nah, coba bayangkan sekali sebulan rapat dapat macam-macam, terus hanya maki-maki, hasil memaki-maki Prabowo pada saat bersaing dengan Jokowi, dikasih gaji. Kalau gitu kita memaki-maki aja. Nah, ini saya ulangnya belak-belakan supaya adik-adik juga paham betapa negara ini memang harus diperbaiki banyak hal. Betul, Pak. Karena begini yang jadi pertimbangan, maksudnya menjadi pertanyaan besar lah, itu kan. Ada perbandingan contohnya. Gaji presiden gitu ya. Kita bandingkan dengan gaji presiden Amerika lah. Saya baca gaji beliau itu, Trump, itu 550 juta. Kenapa gaji dirut kita, dirut BUMN, salah satunya tadi yang Bapak sebutkan juga, itu bisa mencapai 5M dengan segala tunjangannya. Ada yang sampai 3M. Sebenarnya kenapa bisa begitu gitu loh, Pak? Karena juga rasio Gini kita, dari gaji tertinggi itu 5M, sedangkan masih ada UMR Jawa Tengah itu yang hanya 2 juta gitu. Itu menurut Bapak fenomena itu bagaimana, Pak? Karena saya bilang begini, BUMN betul-betul dijadikan maklar, tempat penampungan orang-orang untuk yang bisa menyumbang kemana-mana. Nah, itu yang dirusak betul. Nah, saya sangat contoh gitu. Gaji presiden kita 69 juta. 69 juta ya, Pak? Presiden Republik Indonesia. Tapi tunjangannya banyak. Itu kan bedanya. Kalau di sana ke satu amplop. Kalau ini amplopnya macam-macam. Amplopnya macam-macam. Termasuk ada amplop untuk istri anak. Apa kan itu amplopnya banyak. Banyak. Nah, jadi mungkin ya sekitar, saya menyatakan
Dulu waktu saya masih di dalam, saya bilang komisaris BUMN yang dari titipan itu gajinya tidak boleh lebih gede dari presiden. Kalau gaji presiden 69 juta, maka gaji Anda maksimum juga 69 juta dong. Iya, Masa betul. kalian tim sukses relawan lebih tinggi dari yang disukseskan? Kan nggak masuk akal. Nah, saya paham. Problemnya sekarang adalah ini memang penggajian di BUMN juga harus dibenahi. Tapi kita harus lihat juga bahwa problem besar di negara kita adalah hampir semua itu mementingkan untuk pendapatan dirinya. Seperti Mbak bayangkan. Pensiunan PTP, perkebunan, itu hanya ada yang dapat 300.000 sebulan loh. 300.000 Ya, sebulan? setelah pensiun. Nah, bank juga begitu. Jadi, yang perlu dibenahi sekarang ini adalah mereka berpoya-poya menaikkan gajinya dan menabung, tapi menyiksa pensiunannya. Itu PLN juga begitu. Hampir semua BUMN. Ini harus ditata. Ya, saya berharap Pak Prabowo ini menata semua. Karena sebenarnya gaji mereka menurut saya udah cukup. Udah cukup. Ya, nah. Tapi sebenarnya cukupnya tuh sekarang menjadi relatif. Karena saya tahu kalau sekarang ya, seperti Mbak lah, generasi Mbak. Kalau hanya dapat gaji 15 juta, pasti nggak bisa beli rumah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, yang kita harus standarkan sekarang, anak-anak muda ini masih bisa punya rumah nggak? Masih bisa menyelakan anaknya nggak? Itu yang harus dihitung. Berapa sebenarnya real gaji yang pas. Jangan menyatakan gajinya udah 15 juta. 15 juta iya, tapi kalau 15 juta dia berkeluarga, itu untuk menyekolahkan anaknya nggak cukup. Nah, itu yang kita harus hitung kembali semua. Tapi saya selalu menyatakan sekarang yang paling berat di Indonesia itu karena yang di atas ini memikirkan gaji yang di atas. Pendapatan DPR itu tinggi sekali. Pendapatan menteri juga tinggi, pendapatan yang lain tinggi, tapi tidak pernah memikirkan ke bawah. Pertanyaan begini, Presiden Prabowo menyatakan pengetatan anggaran, efisiensi. Tapi adakah efisiensi di pejabat tinggi? Nggak ada. Nah, kalau ini tidak dibenahi, maka yang Mbak katakan tadi, ketimpangan terjadi, itu akan terjadi. Nah, itu kira-kira, jadi menurut saya memang harus ada pembenahan lagi. Yang mudah-mudahan Presiden Prabowo sudah mulai menata. Kan menghilangkan tantium itu adalah suatu keberanian. Karena tantium ini adalah penikmat-penikmat yang ada di sekitar kekuasaan. Betul. Termasuk sekitar Presiden Prabowo. Pasti sekitar Prabowo juga yang masuk itu ya saya kepikir tuh siapa tahu kayak yang marah-marah kan Denny JA gitu kan. Denny JA langsung marah-marah gitu kan ya, tapi saya balik marah juga gitu kan. Nah, tapi akhirnya yang lain kalau mereka marah, kami rakyat yang akan marah. Kemarin saya lihat juga Pak Denny JA mengatakan katanya penghapusan tantium ini itu akan mempengaruhi kinerja para komisaris juga gitu. Nah itu kalau menurut Bapak bagaimana? Saya menyatakan dia sok tahu. Dia sok tahu. Oke. Ya. Itu Karena harus di-highlight, Pak. Ya dia kan belum sebulan komisaris, sok tahu. Memang orang kayak Denny JA semua. Coba bayangkan pensiunan Jenderal TNI gajinya 5,3 juta. Oke? Dia dapat 200 juta umpamanya. Di mana hati nuraninya? Pekerjaan cuma sekali sebulan. Dia tidak perlu melepaskan pekerjaannya yang lain. Terus masih marah-marah. Terus apa? Ya, itu sok tahu aja. Karena saya bisa bantah semua yang 8 item yang protes itu kan saya sudah bantah. Ya, saya sudah Mbak pasti sudah dengarkan. Iya, sudah dengarkan. Ini orang sok tahu. Iya betul Pak. Karena memang ini jadi hal yang publik bertanya-tanya juga karena melihat semenjak ada berita dari Danantara ini tantium akan dihapus kan keluar semua berapa jumlah gajinya, berapa jumlah tunjangannya dan itu yang menurut saya penting untuk publik itu tahu gitu Pak. Apakah menurut Bapak juga publik ini berhak tahu tentang sistem remunerasi ini gitu di BUMN gitu? Saya pikir harus dan saya sekarang saya menspesialiskan diri membuka sampah-sampah yang bawa karpet manapun itu ya, Anda sudah ngikuti saya lah. Nah nanti saya akan buka lagi sampah di mana lagi. Nah karena memang ini harus dibuka ke publik supaya publik tahu bagaimana
penyelewengan yang terjadi di pengelolaan negara ini. Itu, nah, dan saya pikir Pak Presiden Prabowo tidak akan marah kalau ini dibuka semua. Dibuka aja semua. Gimana nanti pertambangan, gimana kong kali kong anggaran di DPR itu. Karena begini, saya ini pelaku, Mbak. Saya 30 tahun di birokrasi, saya aktivis, saya pernah di DPR, paham saya. Paham semua perselingkuhan itu. Perselingkuhan itu. Nah, sekarang saya mau menjadi pembuka perselingkuhan di negeri ini. Bukan perselingkuhan tanda kutip loh ya, bukan perselingkuhan antara perempuan laki-laki, perselingkuhan penyalahgunaan kewenangan. Betul, Pak. Kemudian ada juga yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Apakah Bapak ini melihat ada perbedaan gaya pengelolaan BUMN yang sekarang dibandingkan era sebelum Menteri Bapak Erick Thohir gitu? Saya melihat begini, puncak penyelewengan BUMN itu di Jokowi dan Erick Thohir, itu puncak penyelewengan. Kenapa? Banyak sekali. Coba saya kasih contoh ini. Coba bayangkan Erick Thohir betul-betul menggunakan BUMN untuk kepentingan pribadinya. Masih ingat kita kartu ATM foto Erick Thohir semua, ya kan? Nah, kemana-mana. Nah, dimanfaatkan betul. Terus penempatan orang-orang tidak lagi memandang profesi. Siapapun tim sukses masuk jadi komisaris dengan macam-macam jabatannya. Kemudian dipakai untuk ditugaskan BUMN untuk kepentingan politik pribadinya. Membangun kereta api cepat, bandara yang tidak ada gunanya sekali, sehingga utang BUMN saat Jokowi masuk itu hanya sekitar 2.400 triliun, sekarang mungkin 9.000 triliun utang BUMN. BUMN bangkrut semua. Nah, sekarang, dan sayalah orang memang yang saya kan sesmen 2005-2010. Saya berharap 2014 itu kantor Kementerian BUMN harus dibubarkan. Harus dibubarkan? Harus. Karena itu hanya tempat orang untuk mengatur perampokan BUMN. Perampokan BUMN. Nah, itu jadi saya orangnya begini. Kalau saya tidak masuk hati nurani saya, ini nggak benar lembaga ini. Jadi, nah, kemudian belok sekarang. Nah, Pak Prabowo, saya memang menyatakan Kementerian BUMN harus dibubarkan dan BUMN harus dibawa langsung Presiden. Karena namanya badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Jadi posisi BUMN itu sama dengan TNI. Baik. Ya, TNI itu yang boleh menjadi panglima TNI hanya tentara. Tidak boleh dari partai politik, tidak boleh. Nah, nanti juga BUMN begitu. Yang boleh jadi pengelola BUMN adalah orang profesional di badan usaha, di pengelolaan BUMN, bukan politisi atau bukan relawan, bukan tim sukses. Itu yang harusnya. Nah, pembentukan dan antara saya melihat mengarah ke sana. Gitu. Betul. Mengarah ke sana. Betul. Karena ada antara kebijakan ini dengan instruksi Presiden itu sudah inline dengan Danantara ya Pak? Ya. Begitu ya. Kemudian juga dalam konteks ini, apakah penghampusan Tantim itu cukup untuk mengembalikan profesionalisme BUMN? Saya belum lihat, karena yang paling utama sekarang menurut saya adalah Danantara harus membentuk mekanisme seleksi komisaris dan memurnikan kembali pelaksanaan undang-undang. Di undang-undang BUMN itu kan sangat menyatakan bahwa orang partai politik nggak boleh menjadi sama sekali pejabat di BUMN, baik di karyawan BUMN. Saya pada saat itu banyak sekali saya orang pecat karena tim sukses semua saya pecat saat itu. Nah, ada cerita. Pasti Mbak masih ingat siapa Kapolri Sutanto. Baik. Sutanto, iya. Dia komisaris Komut Pertamina. Tercatat namanya tim sukses SBY. Saya sebagai sesmen panggil, Pak, ini surat pengunduran diri ada 2. Bapak mau tanda tangan di mana? Kenapa? Bapak mau mundur komisaris Pertamina atau mundur sebagai tim sukses? Kenapa? Saya ini dilarang undang-undang. Ini saya sudah disiapkan dengan materai, dua-duanya. Aku pilih mundur sebagai tim sukses. Oke, tanda tangani. Nah, kita butuh orang seperti itu. Saya orangnya begitu. Walaupun dia mantan Kapolri. Nah, banyak sekali. Jadi kita harus tegas dalam pada saat itu penegakan itu. Nah, sekarang lucu.
pada saat gagal di DPR dimasukin komisaris. Gitu. Betul Pak, ada beberapa contoh Ya. yang cukup mengagetkan publik ketika ada beritanya dia terpilih menjadi komisaris. Begitu. Ya, setelah ini masuk lagi. Nah, itu contoh-contoh sekarang yang paling menurut saya mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa menegakkan itu dan antara harus tegas seperti itu. Saya kan begini, saya dekat sekali, saya itu SBY sama JK, tapi saya orangnya cuek aja, kalau aturan aja. Betul. Nah, Mbak bisa bayangkan dulu, saya pada saat masuk itu di meja saya numpuk 972 CV untuk dijadikan komisaris dan direksi BUMN dari presiden dan wakil presiden. Sebulan kemudian saya ditanya, di mana tuh CV-CV itu? Saya bilang, saya sudah buang ke tong sampah. Kenapa? Sampah semua. Dan saya tidak mau BUMN diisi oleh manusia sampah. Yang bagus hanya 50 orang dan ini akan saya panggil seleksi. Kita butuh orang-orang yang berani melakukan. Betul Pak. Sebenarnya orang seperti Bapak ini dibutuhkan saat ini di dalamnya itu. Tapi seperti yang saya lihat Bapak sepertinya sudah menyatakan. Mungkin saya terlalu keras. Dan saya punya keyakinan kalau pemerintahan mau kotor, pasti yang harus dicoret pertama adalah Muhammad Said Didu. Jadi saya Tapi itu benar-benar dibutuhkan, Pak. Karena Bapak sudah tahu bagaimana untuk memperbaiki ini semua gitu. Tapi kan mereka nggak butuh. Mereka butuh kenikmatan. Kan saya kan ini kan karena saya pada saat itu dengan Sudirman saya membuka Papa Minta Saham. Ya, Papa Minta. Nah, jadi banyak sekali yang kita buka. Nah, tapi saya nggak tahu apakah Prabowo ingin mengembalikan kembali negeri dikelola dengan bersih, maka panggillah orang-orang bersih dan teman Said Didu banyak yang bersih, bukan Said Didu. Karena mungkin saya terlalu berbahaya, karena saya memang tidak akan pernah punya ruang sedikit pun kalau ada yang mau teman, mau apa terjadi penyelewangan, kita harus hentikan. Itu nggak boleh gitu. Nah, jadi udahlah, anak-anak muda banyak, saya hanya berharap anak-anak muda nasibmu, kalau kami udah selesai, tapi nasib kalian seumur-umur ini masih panjang loh. Kalau negara ini masih dikelola oleh para boromocora, maka hidup masa depan Anda suram, yakin saya. Ya. Kemudian Pak, pastikan seperti yang kita tahu mungkin sudah menjadi rahasia publik ya, kalau misalnya di BUMN itu juga memungkinkan untuk mengakali bagaimana mereka mendapat keuntungan para komisaris dan direksinya gitu. Nah, kalau misalnya mereka ini kan karena Tatim dihilangkan ya, jadi kan tidak bisa dimanipulasi ini. Tapi apakah memungkinkan mereka akan mensiasati dari hal lain gitu, Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Itulah sebenarnya begini. Itulah dibutuhkan pemimpin di danantara yang bersih. Kalau di atas bersih, insya Allah di bawah bersih. Kalau di atas main-main sedikit, itulah dibutuhkan Pak Prabowo betul-betul menempatkan orang-orang bersih. Itu bersih kok. Bahwa kalau bisa dibersihkan dan kalau ada masalah, nah karena begini, Anda bisa bayangkanlah. Belanja Pertamina per hari itu kira-kira 300 sampai 400 juta dolar per hari. PLN itu kira-kira 250 sampai 350 juta dolar per hari. Wow. Dan itu terkait semua dengan supplier macam-macam. Itu ratusan triliun loh. Nah, bagaimana orang yang makelar kredit, makelar hukum, makelar apa semua, itu di BUMN. Belanja BUMN itu kira-kira sekarang mungkin totalnya per tahun tuh 7.000, 8.000 triliun. Mungkin 11.000 triliun. Jadi, belanja uang yang berputar di BUMN itu besar, jauh lebih besar dari APBN. Gitu ya Pak. Nah, jadi itu memang, yang problem kalau di dalam sudah kong kali kong antara direksi dan komisaris, maka selesailah semua. Karena itu, Pak, yang bisa menentukan adalah mereka semua. Nah, itu. Tapi perampokan di BUMN bisa berhenti, sederhana. Isi orang-orang danantara yang baik, isi direksi yang baik. Saya kasih ini Mbak, menyatakan 90% BUMN bisa baik menempatkan orang baik di direksi dan komisaris. Nah, kalau itu sudah baik maka akan membaik. Tapi sekali Anda menempatkan orang, kan begini, orang ini kok nggak jelas ilmunya kok bisa jadi komisaris.
maka Itulah yang menjadi pertanyaan semua maka dibawa sampai satpam pun menyatakan, di atasnya nggak benar, ngapain kita benar di bawah? Contoh umpamanya lah, pasti karyawan anak perusahaan Pertamina bertanya, apa hebatnya Kodari? Apa hebatnya Denny JA? Kok tukang survei jadi komisaris kita? Ya kan? Ya. Nah, pasti direktur Andaka Tambang, direktur Freeport, direktur yang bukan jago-jago semua, Bukit Asam, Timah. Lah, kok Kresna Natali jadi komisaris? Itu meruntuhkan semua idealisme, meruntuhkan semua semangat. Baik, Grace Natali jadi komisaris. Kita yang sekolah kayak begini, repot-repot. Nah, sinyal-sinyal itu dibutuhkan. Nah, tapi coba kalau kita menempatkan orang-orang, betul pantas dia. Nah, itu menurut saya mudah-mudahan Pak Prabowo mulai menempatkan itu. Dan saya begini dulu. Saya tuh, kalau pasti adik-adik ingat bagaimana Jonan memperbaiki kereta api. Betul. Ya kan? Betul sekali. Bagaimana Jonan? Jonan itu saya dulu nyari, dapat. Baik. Nah, jadi contohlah bagaimana mendapatkan orang baik adalah contohlah Jonan sebagai dirut kereta api. Nah, memotong Pak, bagaimana Bapak kan menemukan Bapak Ignatius Jonan. Nah, kriteria apa yang waktu itu Bapak melihat orang ini bagus dan bisa memperbaiki? Enggak, saya begini, saya saat itu pakai headhunter. Okay. Nah, saya kan harus pelajari kultur perusahaan. Kultur perusahaan ini dibutuhkan orang yang bisa membangun kultur perusahaan mulai dari dirut sampai penjaga pintu kereta. Itu kulturnya sama. Nah, pakai headhunter kita dapat Jonan ini. Saat itu, John, gaji kereta api cuma 29 juta di kereta api. Nggak cocok. Tapi, waduh, rendah banget ya. Ya rendah lah. Udahlah, kau perbaiki kita naikin. Nah, baru dinaikkan. Nah, kayak begitu. Nah, masih ingat dulu, ya saya kan menempatkan semua, Agus Marto memperbaiki Bank Mandiri. Betul. Eri Firman Sampri Telkom. Jadi pada saat seleksi orang saya itu seleksi hampir 10.000 orang loh. Oh ini cocok, ini cocok. Dan saya tidak akan pernah mendengarkan namanya titipan. Siapa yang paling banyak titipannya, memonya, teleponnya, itu yang kucoret pertama. Karena sudah berarti tidak capable ya Pak, karena harus dibantu orang banyak gitu. Ya, bukan, jadi begini. Nah benar Mbak. Orang yang punya integritas, punya kompetensi, punya percaya diri, tidak akan pernah meminta memo. Tidak akan pernah meminta dukungan karena dia percaya dirinya bahwa bisa bersaing. Orang yang minta memo kemana-mana, pasti orang itu satu, mungkin bodoh. Dua, integritas jelek, niatnya merampok. Iya. Maka itu harus dicoret pertama. Nah sekarang, sejak Joko Widodo ini, yang paling banyak memonya, yang paling banyak yang dijadikan. Maka terjadilah. Gitu loh. Sederhana kok hidup ini. Iya betul, itu sudah terbukti lah ya Pak. Sekarang juga ya dari tim, jadi tim sesnya ini selain tim ses kampanye itu juga bagaimana sukses menjadi dapat jabatan komisaris gitu Pak kayaknya. Karena memang sepertinya memang itu incaran. Iya memang incaran. Kan begini sekarang lah. Masih ingat siapa yang mundur jadi menteri memilih menjadi sekjen PSSI, tapi dikasih komisaris BRI. Siapa? Hasan Sasilia. Oh. Ya, wakil sekretaris PSI ya. Karena ketua PSI-nya Erik terpilih dia jadi wakil ketua umum kan. Ya. Dia kan menteri. Iya, betul. Tapi dikasih persyaratan apakah pilih jadi menteri atau menjadi komisaris. Sekarang orang memilih jadi komisaris karena menteri 19 juta di situ dapat 5 miliar. Itu ya Pak, yang memang kesenjangan itu jauh sekali. Jauh gitu, sekali. Antara jabatan itu. Nah, sekarang komisaris BUMN jadi alat sogokan. Masih ingat kasus Bahlil? Ya kan? Iya, Pak. Pembimbingnya dikasih komisaris. Ya kan? Jadi, sekarang komisaris BUMN itu jadi sogokan. Masih ingat rektor UI? Iya, Pak. Ya, rektor UI yang melanggar etika. Yang melanggar etika. Kan dikasih komisaris. Ya, jadi ini komisaris ada perusak benar-benar. Iya, sudah menjadi alat sogokan ya, alat Pak, sogokan, alat sogokan politik.
Oh, ada baru Pak sekarang Ya. bentuk gratifikasi ada satu lagi Pak. Nah. Bentuk swap ada satu lagi. Jabatan, maksudnya jabatan komisaris. Ya, jabatan komisaris. Nah, itu. Nah, jadi saya pikir pada saat Presiden Prabowo menyampaikan, oke, ini keberanian. Dan saya, bagusnya langsung Denny JA yang marah. Pas nih. Kalau ada yang marah, terpancing. Dan saya, sama dengan kemarin siapa? Nusron Wahid marah, gue marah lagi. Ya, memang tugas saya udahlah siapa yang marah, belok marah saya, karena saya paham. Betul Pak. Paham. Ya itulah Pak, menjawab juga seperti yang saya bilang tadi, Bapak nggak perlu dalam, Bapak jadi apa? Bapak bilang manusia merdeka aja. Manusia merdeka aja saya. Jadi kalau orang menyatakan sakit hati, apa urusannya sakit hati? Saya kan mundur dari semua jabatan supaya publik paham. Saya pilihan mundur, bukan berarti saya minta ini. Saya kehilangan pendapatan tuh 272 juta sebulan untuk mundur menjadi manusia merdeka. Jadi bukan saya, kalau sakit hati mending gua diam aja di dalam, dapat mungkin lebih dari situ pasti. Iya Pak. Diem. Tapi kan ini mending 272 juta, tapi atas persetujuan istri. Kalau nggak dapat persetujuan istri nanti masalah gitu. Iya. Alhamdulillah sudah setuju ya Pak? Sudah setuju? Setuju ya. Jadi setuju. Nah, ya istri saya juga. Habis sholat maghrib, Mam, tabungan kita masih cukup nggak hidup 10 tahun. Kapan dijawab? Habis sholat isya. Cukup. Ada segini, saya nggak tahu cukup. Cukup. Besok aku mundur semua. Setelah bulan berikutnya, kalau nggak ada mah, kan udah mundur semua. 272 juta sebulan hilang. Sebulan hilang. Untuk jadi manusia merdeka ya. Merdeka, tapi kan lebih berharga. Betul. Menjadi manusia merdeka daripada 272 juta. Betul Pak, daripada 5 miliar tapi hasil merampok juga ya Pak ya. Merampok rakyat itu. Nah, kalau misalnya bukan dari keuntungan Tantim gitu ya Pak, sebenarnya saran Bapak, insentif apa yang sebenarnya layak untuk direksi atau komisaris gitu? Nggak perlu. Nggak perlu sama sekali? Ini berlebih. Coba bayangkanlah, gaji presiden 69 juta. Kan komisaris kan tidak melepaskan pekerjaannya. Yang perlu adalah gaji direksi itu harus kompatibel dengan perusahaan yang lain. Jangan sampai kita rendah, umpamanya begini, gaji Adaro di rootnya, umpamanya 100. Kau gaji di rootnya Bukit Asam 50, maka dia akan pindah. Karena kita juga butuh manusia Indonesia profesional. Jadi selalu kalau saya dulu menetapkan itu benchmark terhadap gaji bisnis yang sama. Dulu Telkom dengan Indosat itu berapa gitu. Nah, size bisnisnya berapa, labanya berapa, ininya berapa. Bank BRI dengan BCA. Nah, itu kita bandingkan. Nah, itu gampang karena itu terbuka kan. Nah, benchmark itu yang direksi. Komisaris nggak perlu. Nah, karena komisaris di swasta itu rendah kok gajinya. Bisa memegang 5 komisaris gajinya 1. Nah, jadi itu yang penting. Yang penting itu adalah benchmark persaingan penggajian di direksi. Di direksi ya Pak? Bukan di komisaris. Berarti apakah melihat juga dari beberapa informasi ada ketimpangan gaji juga kan Pak saat ini antara perusahaan-perusahaan lain. Apakah berarti benchmark tadi itu benchmark analisis tadi di sistem penggajian ini apakah tidak jalan gitu Pak? Kalau di BUMN yang kan begini ya, BUMN yang persaingan sehat itu enggak kok. Jadi enggak terlalu. Nah, yang bikin timpang itu karena Tantim. Oh, kan ada Tantim itu. Tantim itu tempat permainan. Gaji sih enggak. Hampir antara BCA dengan Bank Mandiri itu enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh. Nah, tapi yang bikin jauh itu karena ada Tantim. Nah, Tantim ini memang kemarin kan bukan hanya Tantim direksi yang dihapuskan, tapi kan akan ditata ulang juga tentang perhitungan Tantim direksi. Ya kan, nah mungkin itu nggak akan menjadi rasional. Kalau sistem penggajian itu nggak ribet karena ada persaingan, ada benchmark. Dan umpamanya begini, Pertamina gajinya Petronas berapa? Ya kan? Kan ada, nggak terlalu problem. Nah, kalau perlu menurut saya tahun berikutnya dan antara mengumumkan aja bahwa gaji
di Pertamina sekian, ini Petronas sekian, ini sekian, supaya publik oke. Nah, itu maksud saya, itu Oke, publik mungkin harus tahu itu. BRI sekian, BNI, BCA sekian, kemudian bank lain sekian, ini oke. Nah, itu saya pikir saatnya ke depan itu, dulu saya umumkan, gaji di rumah mandiri dan supaya masyarakat memaklumi, oke, gitu loh. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak ada kesempatan ya untuk merancang ulang sistemnya ini, sistem remunerasi BUMN ini, prinsip utamanya itu apa, Pak, sebenarnya? Keadilan dan persaingan. Itu prinsip. Menghargai kompetensi orang itu penting. Karena kan begini, sistem penggajian yang tidak diikuti dengan sistem penilaian kompetensi kinerja nggak ada gunanya. Karena yang kita hindari itu adalah orang tidak digaji sesuai dengan kapasitasnya. Ada dua kemungkinan. Gajinya ketinggian padahal kapasitasnya nggak ada, atau gajinya kerendahan padahal kapasitasnya tinggi. Itu yang kita jaga. Nah, yang kita harus pertahankan SDM agar jangan lari dari kementerian, dari BUMN adalah digaji sesuai dengan kompetensinya. Karena apabila Anda menggaji orang yang kompetensinya nggak ada, gajinya ketinggian, maka yang punya kompetensi akan kendor. Ngapain saya bekerja? Sebaliknya, apabila Anda menggaji orang, kompetensinya 10, tapi Anda gaji 8, maka dia pergi. Pindah ke tempat lain, dan bahayanya kalau ini orang pindah ke perusahaan, anggaplah Telkom menggaji tidak bagus, maka dia pindah ke Indosat, maka dia membunuh Telkom dari Indosat. Kan kira-kira begitu. Iya, betul, nah, betul. Itu sederhana kok, akal sehat aja. Iya. Akal sehat aja gitu. Nah, itu Mbak, kalau saya jadi hargai orang sesuai dengan kompetensinya. Itu, sesuai dengan kompetensinya. Jangan memberikan jabatan orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, apalagi Anda menggaji orang dengan tidak sesuai dengan kompetensinya. Dan fasilitas-fasilitas yang ece-ece itu tolong dibuang. Itu tidak boleh sama saya. Saya kasih contoh begini, Mbak. Saya waktu jadi komisaris, terus ditawari ada honor rapat. Honor rapat. Saya tanya, loh, kerjaan komisaris apa? Kan rapat. Kalau ada honor rapat, berarti gaji haram dong. Nah, pilih sekarang. Karena ini ada salah satu yang haram nih. Apakah honor rapatnya atau gajinya? Nah, setelah itu pulang, saya kan lagi berkuasa. Bikin aturan besoknya. Tidak boleh ada honor rapat. Oke. Nah, terus menarik lagi. Ada teman saya, komisaris, datang ke kantor. Mobil kamu bagus sekali. Mercy seri 5. BMW seri 5. Kan itu mobil mobil komisaris. Saya kan komisaris BUMN. Mobil komisaris. Pas pulang dia, saya bikin surat edaran. Semua mobil komisaris BUMN ditarik, nggak ada lagi mobil. Enak aja punya mobil. Yang menarik lagi, Mbak. Setiap pulang, saya dulu komisaris PT P4, pulang, setiap pulang kan ada oleh-oleh tuh. Ini oleh-oleh kok tiap pulang kok ada oleh-oleh. Saya tanya, siapa yang bayar nih oleh-oleh? Siapa, Pak? Dari perusahaan. Hah? Apa urusannya perusahaan ngasih oleh-oleh ke saya? Dan sama terus, dan itu permainan protokol untuk belanja. Habis itu saya bikin nggak boleh lagi ada oleh-oleh kepada komisaris. Itu semua ya kalau kita kasih contoh dari atas bisa kok. Ini orang ini kan oleh-oleh terus di rumah numpuk, siapa yang makan? Betul, Pak. Hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya paling merugikan perusahaan. Merugikan perusahaan maksudnya. Ya, karena itu seumpamanya begini, ke daerah. Terus selalu komisaris kan disewakan mobil kan? Betul. Dipakai cuma 1 jam. Dibayar 1 hari penuh. Nggak boleh lagi. Udah, naik taksi aja jemput pakai mobil perusahaan aja. Nah, ini terlalu bermewah-mewah. Yang paling bahaya sekarang dan paling sering ini adalah istri juga udah dapat mobil. Gitu ya, Pak? Ya. Istri bapak mobil dikasih pula ajudan. Dapat ajudan juga? Dapat ajudan. Nah, coba kalau saya ke bandara, kalau lihat protokol BUMN banyak, ini pasti ada acara istri-istri direksi BUMN. Ini negara ini
Rusak benar-benar. Kebanyakan acara ya Pak sebenarnya. Nah, dia bikin-bikin acara mereka. Bikin-bikin acara. Bikin-bikin acara mereka. Nah, ini semua harus diakhiri karena bukan apa-apa. Ini tidak adil. Iya Pak. Betul. Kamu nggak punya karya apa-apa di BUMN kok ikut menikmati. Kerjanya rapat. Dan kita harus kasih contoh. Saya kasih contoh. Pasti nggak apa-apa lah orang mau malam sok bersih nggak apa-apa. Anak saya sama istri saya mau berlibur ke Singapura, jalan-jalan kan libur, saya nggak bisa ngantar. Udahlah berangkat. Saya bookingin hotel, beliin tiket pesawat, apa segala. Tahu-tahu di sana ada kenalan, ada yang kenal, terus ada ini dijemput perwakilan BUMN di sana. Malam saya telepon, Mam, udah nyampe, udah nginep di hotel mana? Di sini, tadi dijemput di Changi. Loh, siapa yang jemput? BUMN ini, keluar kamu sekarang. Kepada hotel yang saya sudah bookingkan. Kenapa, Pak? Sekali kita lakukan ini, maka yang lain akan melakukan lebih. Betul. Itu menjadi celah kesalahan juga ya, Pak? Kesalahan. Nah, pasti dia cerita, istri Pak Sesmen saya jemput. Betul. Nah, jadi kayak begitu loh. Nah, kalau kita kasih contoh begitu, yang lain nggak berani. Jadi kasih contoh aja. Kasih contoh yang baik, harus dari atas ya Pak? Iya, dari atas. Betul, betul. Dan harus ini Pak, kesigapan langsung buat aturan seperti Bapak itu. Ya. Begitu lihat kesalahan, langsung buat bikin aturan. Itu dulu, apa namanya, biar orang paham. Itu dulu waktu ingat setiap lebaran, itu umbul-umbul seluruh jalan tol penuh. Dengan iklan macam-macam kan. Betul. Ya kan? Nah, penghubungnya tuh datang ke saya, Pak, bikin surat edaran lagi untuk memasang iklan di jalan tol selama lebaran. Oh, gitu. Kenapa? Nggak hanya menyatakan. Ada permintaan itu, Pak? Ya, permintaan itu. Terus, habis itu, Bapak, kita kasih sekian miliar. Oh, ya, oke. Oke. Ya, oke. Udah. Setelah dia pulang, saya bikin surat larangan memasang iklan selama lebaran. Setelah itu orang-orang kapok, nih kayaknya saya kalau datang lagi langsung dibuat aturan nih. Ya, langsung. Loh, kok begini, Pak? Ya, saya bingung mau ngasih disimpan di mana uang itu. Saya bilang makan daripada. Nah, kayak gitu saya orangnya dia. Oh, jadi udah, Pak, udah pergi. Nah, pulang panggil sekretaris, bikin surat edaran, ini suratnya, tapi tambahkan dilarang. Tegas ya Pak, jadi dilarang. Dilarang, betul. Garis bawahi. Itulah, tadi juga kita bahaskan, kalau misalnya Danantara bisa mengelola juga memberi aturan gitu, yang tegas begitu ya Pak, jadi langsung apa itu dilarang, gitu ya Pak? Dilarang. Dan saya pikir contoh langsung tegas, kan ditegaskan di surat itu. Iya, surat edaran. Tidak diberikan lagi, tidak ada namanya perhitungan lagi. Itu oke, kayak begitu loh. Udahlah. Udah, masih banyak orang-orang baik mau mengabdi kok. Kalau dia nggak suka, mundur aja. Makanya pada saat kemarin, Dani akan menyatakan akan, mungkin akan berdampak pasif. Ya kalau pasif, pecatin aja semua. Susah amat. Iya Pak, logikanya kan begitu ya. Kalau misalnya memang tidak suka, karena begini, harusnya mereka sebagai komisaris yang katanya capable, harusnya itu sudah punya pertimbangan lebih mengutamakan gitu kepentingan semuanya dibanding jumlah uang yang begitu banyak yang sebenarnya tidak perlu gitu kan ya Pak? Ya mungkin cita-citanya memang lain kali. Cita-citanya lain ya Pak? Kali. Iya, makanya tidak rela melepaskan jabatan itu. Tapi kan begini, dengan terbuka bukti ini, Mbak mewawancari saya ingin, tujuan saya itu hanya ingin menyadarkan rakyat untuk berani mengeluhkan koreksi kepada penikmat kekuasaan di negeri ini yang sebenarnya tidak pantas dia mendapatkan. Betul, Pak. Saya sampai katakan, kalau ketemu mereka teriakin, gaji kamu halal nggak? Kita harus berani melakukan itu. Supaya mereka itu merasa malu. Kalau enggak, karena mereka, kelihatannya lebih memanfaat sekarang berikan sanksi sosial kepada orang-orang yang moralnya memang jauh di bawah standar. Daripada dia pakai baju oranye ditangkap KPK ketawa-ketawa kok. Iya, Pak. Masih rapi. Masih gitu rapi. Ya. Masih segar. Masih gitu segar. kan. Ini udahlah nggak mempan lagi. Makanya kalau adik-adik lihat sekarang saya sebutin amat, mau marah-marah aja. Supaya Pak bilang, oh ternyata si A begini, Pak. Oh si B begini, si C begini.
Betul Pak. Dan Nah, itu saya yang tidak kita butuhkan. malu-malu menyatakan siapa rektor UI itu memang penikmat jabatan karena dia berani melanggar statuta memang ya bagaimana lagi. Saya Iya, tidak takut-takut menyatakan bahwa pembimbingnya Bahlil itu adalah menjual idealisme dengan komisaris demi kita harus berikan sanksi seperti itu. Betul. Bahwa mereka marah ke saya ya nggak apa-apa lah. Ya, ini tuh juga yang menjadi tujuan kita Pak di podcast ini. Publik tuh supaya Ya, tahu ya, gitu Pak. ya. Saya kan begini, saya kan pelaku, jadi paham. Betul. Dan insya Allah saya ya tidak melakukan yang saya omongkan itulah. Iya Pak. Dan menjelang closing statement juga ada Pak. Sebelumnya saya mau tanya Pak. Ya. Bagaimana memastikan BUMN ini tidak jadi ladang orang titipan, tapi tetap profesional dan untung tentunya? Jadi kalau Mbak tahu, yang namanya mekanisme seleksi direksi itu saya. Pada saat saya masuk BUMN, saya tanya bagaimana menseleksi direksi. Dia bilang rekomendasi komisaris. Hah? Rekomendasi komisaris? Kalau komisarisnya perampok semua, maka yang direkomendasikan perampok. Saya nggak mau. Saya mau menseleksi bahwa semua orang yang memenuhi syarat ikut seleksi. Tidak boleh ada rekomendasi siapapun. Tidak boleh ada rekomendasi siapapun. Tidak boleh. Itu yang harus di-highlight ya Pak. Tidak boleh ada rekomendasi siapapun. Dan yang melakukan seleksi adalah pihak ketiga. Yang dia tidak tahu siapa yang menseleksi. Itu prinsip saya. Dan saya tidak boleh intervensi atau siapapun yang boleh intervensi terhadap seleksi. Biarkan dia bersaing dengan baik. Nah, hasil seleksi itu yang kita pakai untuk menseleksi lanjut. Dan sehingga saya menetapkan 11 tahap untuk menuju seleksi menuju. Nah, siapa pakai pihak ketiga, ganti-ganti konsultan apa segala. Nah, ini di sini. Nah, dan semua yang memenuhi syarat didaftar. Dan yang membayar adalah saya, bukan BUMN-nya. Kalau BUMN-nya membayar, maka dia bisa main dengan pihak ketiganya. Dan yang menunjuk pihak ketiganya adalah saya. Baik. Tapi itu dibutuhkan juga memang orang yang bersih yang menunjuk. Kalau perampok yang menunjuk ditunjuk perampok sama juga. Sama aja Pak. Gitu jadi loh. perampok semua. Nah itu saya yang bikin tuh. Yeah. Nah saya yang bikin tuh dan alhamdulillah sekarang nggak terlalu. Kalau direksi tuh dari sekarang nggak terlalu kotor. Yang komisaris kotor. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi seleksinya betul-betul harus. Kalau perlu menurut saya, yang melakukan seleksi itu adalah konsultan asing. Konsultan asing ya? Ya supaya nggak bisa dilobi. Ya, saya dulu kan pakai konsultasi. Apa yang akan membedakan Pak kalau pakai konsultan asing dan bukan? Karena ini kan begini, di Indonesia itu kan adalah rasa kekeluargaan tinggi sekali. Solidaritas. Solidaritas kekeluargaan. Kalau punya saudara udah ini gitulah. Ini kan kita harus hindari. Dan orang sini kan politikus ini kan suka sekali intervensi. Oh, si ini yang melakukan, oh di sini melakukan. Nah, itu dulu. Mohon maaf aja. Ya saya nggak usah nyebutkan namanya, tapi ini pada saat saya tahu ada lembaga di UI yang saya suruh menyeleksi, ternyata membuka kursus untuk ada oknum yang bikin kursus untuk seleksi. Wah langsung cabut. Ada Pak yang membuat oknum. Tapi oknum ya Pak? Oknum. Tapi memang Indonesia ini suka begitu Pak. Tiba-tiba, jadi dia tahu soal-soal yang keluar dibikin kursus. Iya betul Pak. Seleksi apa gitu kan ya. Nanti dibikin kursusnya, kelas mendapatkan jabatan ini bagaimana menjelang interview ini gitu ya. Nah itulah dulu tidak pernah saya tunjuk lebih satu kali. Habis itu gua pindahin lain kan untuk menghindari yang begitu itu. Menghindari kursus di balik layar. Tapi ketika pakai konsultan asing bagaimana Pak? Nggak bisa. Sama sekali Pak? Nggak bisa. Karena konsultan, kan begini, kalau saya ini, asesornya saya pilih, cek lagi, siapa asesor kamu? Sini. Ini orang nggak benar nih. Aku pakai kau ganti ini. Jangan sampai benderanya bagus, tapi pelaksananya dibawa itu pemain semua. Karena kita nggak tahu juga dibawa jualan. Cobalah, umpamanya menseleksi, jadi dirut mandiri itu tantiemnya kira-kira tuh 10 miliar, sampai penghasilan sebulan.
dia bayar 100 juta sebulan kepada yang bocorin itu kan mau dia. Iya. Nggak ada artinya Nggak ada soalnya artinya kayaknya. 100 juta dengan 10 miliar. Dari 10 miliar itu. Aduh. Nah, jadi ini kita harus bukan. Nah, itu memang harus lihai di atas. Kalau Anda pakai jalur di Indonesia itu karena pencurinya lihai, maka pejabatnya harus lebih lihai untuk bisa mengalahkan pencuri. Bisa mengalahkan itu ya Pak. Kemudian kira-kira Pak, Danantara sebagai pengelola aset juga gitu kan, sebenarnya kan keuntungannya itu kan juga penting gitu ya Pak, kepentingan dari BUMN ini. Nah, apakah Danantara perlu mengawasi atau ikut serta dalam aksesor di pemilihan direksi atau komisaris? Bukan harus ikut, dia yang harus melakukan. Dia yang harus melakukan. Dia harus melakukan, dia harus menunjuk konsultan, dia harus merancang pertanyaannya, dia harus merancang kriterianya. Kan begini, Mbak. Tidak bisa kita memberikan ke asesor secara bebas. Contoh, supaya publik paham nih ya. Memilih dirut pelabuhan dengan memilih dirut hotel itu bertolak belakang. Anda memilih dirut hotel yang wajahnya menjadi dirut pelabuhan yang harus marah terus, maka tidak ada tamu yang datang ke situ. Sebaliknya, Anda memilih dirut pelabuhan yang senyum terus, maka perampokan di pelabuhan akan jadi. Jadi itu sangat berbeda karakter antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Betul, Pak. Jadi pada saat kita menunjuk, seperti umpamanya, Garuda sekarang lagi sakit, sangat berbeda dengan memilih dirut pada saat dia lagi sehat. Nah, saya punya keahlian di situ. Memilih dirut BRI dengan dirut Mandiri dengan dirut BNI itu berbeda. Berbeda ya, betul. Dirut Mandiri itu harus mampu merasa lebih berwibawa dari para konglomerat. Karena kreditnya adalah para konglomerat. Tapi memilih dirut BRI yang merasa jagoan dari konglomerat, maka nasabahnya lari semua karena rakyat kecil. Nah, itu loh, Mak. Nah, itu contoh-contoh, jadi tidak bisa Danantara menyatakan carikan saya dirut, ini nggak bisa. Karakter perusahaan ini begini, saya butuh orang yang bisa mengendalikan. Itulah kenapa dulu saya bukan membanggakan diri, tepat-tepat memilih Jonan sebagai dirut, Nah, karena saya tahu apa yang harus dibenahi. Nah, gitu loh, Mbak. Iya. Nah, Danantara harus mengambil itu. Dan saya menyatakan, itulah tugas Danantara. Tugas sebenarnya Danantara itu hanya 4. 1, tadi identifikasi semua problem BUMN harus selesaikan. Yang kedua, cari orang-orang yang bisa dan tepat mengisi ini. Yang ketiga, berikan dia target kepada orang ini. Target apa yang ambil? Yang keempat, lindungi orang direksi ini dari intervensi. Ada politisi, maka nggak boleh. Lawan dia. Ada penguasa, lawan dia. Yang kelima, tambahan, marah-marah dikit. Itu aja. Marah-marah dikit. Sedikit. Betul, Pak. Nah, Terus banyak belajar dari Bapak itu. Ya, nah, jadi kalau saya dulu, namanya direksi BUMN saya tidak izinkan ketemu DPR. Aku yang berhadapan dengan DPR. Gitu ya, Pak? Aku lindungi kalian. Setelah kalian bicara, pergi cepat. Kenapa saya pergi? Nanti nomor HP-mu diminta. Ya, kita harus lindungi dia. Nah, itulah. Iya. Nah, jadi sederhana kok. Sebenarnya sederhana ya, Sederhana. Pak? Tapi pelaksananya itu yang Karena begini, pelaksananya ribet tuh karena kalau Anda sudah menjadi penikmat jabatan, maka Anda akan mencintai jabatan itu. Maka apabila Anda mencintai jabatan itu, maka Anda akan takut kehilangan jabatan itu. Iya. Apabila Anda tidak takut kehilangan jabatan itu, maka Anda menjadi penjilat penguasa. Itu yang harus dihilangkan. Jadi, kalau orang sudah menikmati jabatan, maka dia sudah membuka pintu jalan sesat. Penikmat jabatan sangat gampang dilihat. gampang Lihat, dilihatnya. orang yang paling menikmati mobil nyiung itu adalah penikmat jabatan. Iya ya Pak, sekarang banyak banget tuh kayaknya yang penikmat jabatan ini. Nah, terakhir Pak, sebagai closing statement juga, apa pesan Bapak kepada pemerintah, komisaris, direksi,
dan rakyat juga nih sebagai pemilik saham Oke. BUMN ini? Saya hanya sederhana, kembalikan bangsa ini ke kehidupan normal, menghormati etika, moral, hukum, dan hargai kompetensi, kemampuan, kapabilitas, dan profesionalisme. Singkirkan semua orang-orang penikmat jabatan, apalagi hanya penjilat. Itu harus dilakukan, dinormalkan semua. Itu sederhana, diucapkan, tapi sebenarnya sederhana diucapkan, tapi sangat gampang dilaksanakan bagi orang yang tidak menjadi penikmat jabatan. Itu saja. Betul, Pak. Luar biasa. Nah, semoga kebijakan dan instruksi dari Presiden Pak Prabowo kepada Danantara ini bisa menjadi langkah awal ya Pak untuk kita bisa merubah ini semua menjadi lebih baik gitu. Dan semoga rakyat bisa mendapatkan jawaban dari episode kita hari ini dengan Bapak Said Didu. Closing terakhir saya begini, kita tahu bahwa di Danantara itu ada 3 orang komandannya. 1 Rosan, Iya Pak. 2 Pak Doni, 3 Pak Pandu. Saya menyatakan BUMN ada di tangan kalian dan Komando Prabowo. Anda 3 baik, maka BUMN baik, maka setengah negeri ini akan baik. Betul Pak. Umur belum tentu panjang. Allah memberikan kesempatan Anda untuk berbuat baik. Dan saya titip pada 3 orang itu, jangan membuka pintu jalan sesat. Pintu jalan sesat adalah menjadi penikmat jabatan, dan janganlah menjadi penikmat jabatan. Terima kasih. Pak. Iya. Terima kasih Pak Said Didu, hari ini sudah sangat insightful dan sangat menjawab pertanyaan publik. Terima kasih sudah menonton podcast 9 episode hari ini. Jangan lupa subscribe, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Jovinka Putri Bandini. Sampai jumpa di episode berikutnya.